Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Raditya Salam dari Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas menjelaskan mengenai analisis keruangan pada sistem informasi geografis atau SIG. Materi ini merupakan materi ajar kelas 12 tingkat sekolah menengah atas. Sedangkan pada tingkat perkuliahan, materi sistem informasi geografis berada di semester 5 pendidikan geografi. Sistem informasi geografis merupakan suatu teknik untuk menayangkan, mengedit, menganalisis sebuah data keruangan. Data keruangan tersebut mempunyai arti ruang di permukaan bumi. Sistem informasi geografis atau SIG merupakan mata kuliah atau materi ajar yang dirancang bagi peserta didik agar memahami konsep dasar dan teori SIG serta dapat melaksanakan praktikum dengan baik dan benar. Cakupan SIG atau sistem informasi geografis diantaranya konsep spasial dan data spasial, masukan data dasar, penyimpanan data, proses dan manipulasi data baik berupa grafis maupun atribut. Analisis keruangan pada sistem informasi geografis ada dua, yaitu analisis potensi wilayah dan analisis kesehatan lingkungan. Analisis potensi wilayah. Potensi wilayah adalah kemampuan suatu daerah yang berupa sumber daya yang dapat diambil manfaatnya untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan wilayah yang bersangkutan. Potensi wilayah merupakan hal yang paling penting terhadap kemajuan suatu wilayah. Apabila wilayah tersebut mempunyai berbagai potensi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat sekitar dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan perekonomian, maka potensi tersebut harus tetap dijaga kelestariannya maupun adat istiadat yang ada pada suatu wilayah tersebut. Peningkatan potensi wilayah perlu dilakukan untuk mendukung pembangunan nasional. Agar potensi wilayah dapat dimanfaatkan sesuai konsep pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan perencanaan yang baik. Sistem informasi geografis ini mendukung perencanaan potensi wilayah. Analisis potensi sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia kaya sekali akan potensi sumber daya alamnya. Kekayaan tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembangunan wilayah. Inventarisasi sumber daya alam penting untuk dilakukan. Pengembangan wilayah dilakukan untuk lebih mengefisiensikan pembangunan yang disesuaikan dengan tuntutan waktu, teknologi, dan kondisi wilayah. Adapun manfaat sistem informasi geografis dalam kegiatan inventarisasi sumber daya alam dan perencanaan pembangunan sebagai berikut. 1. Mengetahui sebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, dan besi. Kedua, mengetahui sebaran kawasan lahan, misalnya mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis, kawasan lahan pertanian, pemanfaatan perubahan penggunaan lahan, serta rehabilitasi dan konservasi lahan. Dalam sistem informasi geografis ini juga dikenal istilah permodalan spasial. Permodalan spasial merupakan langkah utama dalam analisis data untuk memperoleh informasi baru yang diinginkan. Permodalan spasial merupakan langkah awal dalam menentukan analisis spasial. Contoh pemodalan spasial peta persebaran sumber daya alam siap tambang sebagai berikut.
data sumber daya alam, lalu kita memasukkan input data, lalu kita editing, akan menjadi peta persebaran SDA, lalu kita overlay, akan menjadi peta persebaran sumber daya alam setiap tambang. Yang kedua, peta rupa bumi atau peta administrasi daerah. Jika kita digitasi lalu kita editing, maka akan menjadi peta persebaran sumber daya alam. Lalu kita overlay, akan menjadi peta persebaran sumber daya alam setiap tambang. Yang ketiga, peta geologi. Jika kita melakukan digitasi lalu kita melakukan editing juga, maka akan menghasilkan peta daerah potensi tambang. Dan tahap akhir, overlay, akan menjadi peta persebaran sumber daya alam setiap tambang. Di sini disajikan peta geologi. Kondisi geologi di Desa Gunung Sari ini, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, berupa beraksi gunung api Gunung Galunggung yang mengandung bongkahan lava andesit, dan hasil gunung api muda Gunung Galunggung yang terdiri atas beraksi gunung api, lahar, dan tufa bersusun andesit sampai basah. Kedua kondisi geologi ini muncul di Desa Gunung Sari karena dulunya dahsyatnya letusan erupsi Galunggung tahun 1982 yang mampu mengirimkan lahar sampai kampung pesisir, hingga kampung tersebut menjadi kampung dengan terdampak parah di Desa Gunung Sari akibat dari adanya erupsi tahun 1982. Sedangkan di beberapa wilayah di Desa Gunung Sari hanya terdampak akibat lontaran batu saja akibat erupsi Galunggung tahun 1982. Selain adanya galian pasir tambang, di desa ini juga banyak penambang yang memanfaatkan hasil erupsi dengan mencari batu-batuan tersebut sebagai bahan baku sebuah bangunan. Analisis potensi pariwisata. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Kekuatan, kesanggupan daya kepariwisataan itu mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Maka untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah, orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Dari kepentingan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi pariwisata merupakan suatu objek yang mempunyai kekuatan kuat untuk dikembangkan dan dapat memberikan timbal balik yang positif terhadap wisata. Pada bidang pariwisata ini, sistem informasi geografi dapat digunakan untuk inventarisasi daerah pariwisata dan analisis daerah unggulan pariwisata. Misalnya untuk pemetaan persebaran pantai, membuat jalur menuju lokasi objek wisata, dan pemetaan potensi pariwisata suatu daerah. Di sini disajikan peta pariwisata Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Tempat wisata di Kecamatan Sukaratu yang paling terkenal yaitu objek wisata Gunung Galunggung. Objek wisata ini terkenal akan bentuk kalderanya, kawahnya, dua tangga ikonik biru dan kuning yang menjadi akses view Kawah Galunggung, kolam air panas, dan tempat untuk menghilangkan penat. Di sekitar objek wisata tersebut ada banyak sekali curug-curug atau air terjun yang sumber airnya berasal dari Galunggung dan tersebar sepanjang kaki Gunung Galunggung. Salah satunya Curug Orok yang berada di Desa Indrajaya,
Kecamatan Sukaratu, di mana curug ini memiliki 3 tingkatan curug, yaitu Curug Orok, Curug Muhi, dan Curug Batu Numpang sebagai curug yang berada di kaki Gunung Galunggung. Selain itu, objek wisata pasir datar, Galunggung menjadi daya tarik baru bagi masyarakat Priangan Timur, karena dikenal sebagai Bromonya Jawa Barat dan terkenal juga akan hamparan pasirnya. Analisis kesehatan lingkungan. Menurut WHO, kesehatan lingkungan ialah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta antara manusia dengan lingkungannya agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. Jika kita cermati, kesehatan lingkungan mempengaruhi masyarakat penghuninya. Untuk mengetahui tingkat kesehatan lingkungan, perlu dilakukan analisis. Analisis kesehatan lingkungan dapat dilihat dari analisis fasilitas kesehatan suatu daerah. Analisis fasilitas kesehatan. Sistem informasi geografis dapat digunakan untuk menentukan persebaran penyakit serta menentukan dan merencanakan pembangunan rumah sakit atau puskesmas dan fasilitas kesehatan lain. Sistem informasi geografis ini dapat digunakan pada bidang kesehatan berikut. Menentukan distribusi geografis penyakit, menganalisis tren spasial dan temporal kondisi kesehatan lingkungan masyarakat, pemetaan penyakit beresiko, stratifikasi faktor resiko penularan penyakit, perencanaan dan penentuan fasilitas kesehatan, dan yang terakhir, peran dari sistem informasi geografis ini memonitoring penyebaran penyakit. Di sini disajikan peta fasilitas kesehatan Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Puskesmas Sukaratu yang pada umumnya bisa membantu masyarakat sekitar atau masyarakat setempat mencari sebuah tempat untuk berobat. Untuk pelayanan kesehatan di puskesmas ini seperti pada puskesmas pada umumnya, yaitu seperti balai pengobatan dan pemeriksaan orang sakit, kesehatan ibu dan anak, pelayanan gizi, imunisasi tetanus, imunisasi dasar lengkap, hepatitis 0 bulan, BCG usia 1 bulan, dan anti TBC. Lalu ada pelayanan vaksin, pelayanan gizi, pemeriksaan laboratorium, kesehatan lingkungan dengan mengadakan berbagai penyuluhan kepada masyarakat sekitar, dan ada posyandu, pos pelayanan terpadu yang dilaksanakan di setiap desa, dan pelayanan lansia lanjut usia. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.